Kenyataan. Di kediaman keluarga besar Park, dia terlalu berani melakukan hal itu pada menantuku, teriak Sir Justin yang sudah mendengar kabar tentang apa yang terjadi pada menantunya. Dia dengan cepat langsung datang ke rumah besar Park, sebab keluarga Harris memilih tinggal di rumah lain. "Pak, tenang," ucap Alena. "Aku gak bisa tenang kalau begini, dia harus diberi pelajaran, aku tak bisa membiarkan si bodoh itu terus-terusan mengusik anak-anakku," ucap Sir Justin dengan tegas. "Kita ke sana hari ini," ucap Sir Justin. "Aku akan ikut denganmu, Chuck, si anak bawang sudah tidak normal lagi," ucap Sir Petra. "Diana dan David di mana?" tanya Sir Justin yang tidak melihat anak dan menantunya di sana. "Oatmeal dan Edward juga tidak di sini, kemana mereka?" tanya Sir Petra. Diana mengidam, "Pa, mereka semua ikut mencari makan, porsi makan Dian semakin besar," jelas Pasco yang terus-menerus menggenggam tangan istrinya. Di saat seperti ini ada saja hal yang bisa membuat kita senang. "Hai, kuharap Diana dan janinnya sehat," ucap Sir Justin. "Nak Joy, kamu jangan khawatir, kami akan memberi pelajaran pada papamu itu," ketus Alena. "Tapi aku curiga dengan Kak Amel, Ma, Pa, Om," ucap Joy sambil menatap mereka semua. "Kenapa sayang?" tanya Pasco. "Aneh Kak, rumah itu aneh sekarang. Belum lagi Mama belum ketemu. Aku bingung sebenarnya apa yang terjadi," ucap Joy dengan tatapan khawatir. "Kamar Kak Amel bau amis, tidak biasanya dan kamar itu dikunci. Jika aku mendekat ke kamar itu papa langsung menghalangiku, aku benar-benar curiga," ucap Joy. "Apa ada yang aneh selain itu?" tanya Pasco. "Tingkah laku papa, dia selalu keringat dingin dan tampak gugup, bahkan berulang kali menggosok lehernya, benar-benar aneh Kak," ucap Joy yang mengingat perilaku papanya di rumah tadi. "Dan perubahan perilakunya begitu drastis," ucap Joy. Mereka heran mendengar penjelasan Joy. "Ada yang aneh dengan rumah Joy saat ini. Kalian harus menyelamatkan Amel," ucap seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah itu bersama Nyonya Park alias Luna. Mereka semua menoleh dan dia adalah Cindy. "Mama," teriak Joy sambil berdiri. Dia menghampiri mamanya sambil menghamburkan pelukannya pada sang mama. "Nak," lirik Cindy sambil menatap Joy dengan mata berkaca-kaca. "Mama kemana aja?" Joy dengar dari pengawal yang menjaga mama kalau mama pergi. "Hiks," lirih Joy. "Mama di tempat yang aman bersama Nyonya Park," ucap Cindy. "Sebaiknya kita bicara di sana," ucap Luna dengan tegas. Masalah ini kini semakin pelik. Ada hal besar yang terjadi di rumah keluarga Joy. Mereka duduk di ruangan itu bersama-sama meski tanpa Diana dan yang lainnya. "Ada sesuatu yang harus kubongkar pada kalian dan kuharap kalian mau membantuku menyelamatkan putriku Amel," ucap Cindy. Mereka semua dengan serius mendengarkannya. Sebenarnya Pak Putra begitu terobsesi dengan putri pertamanya sampai-sampai segala sesuatu tentang Amel dia yang urus. Bahkan saat kelahiran Joy, Pak Putra yang sudah mengetahui jenis kelamin Joy tidak lagi peduli dengan Joy. Sejak dilahirkan ke dunia, Pak Putra sudah membenci Joy. Bagi Putra, kebahagiaan Amel adalah nomor satu. Dia akan mengusahakan segalanya termasuk mengorbankan putri keduanya demi memenuhi semua kebutuhan Amel. Katakan saja Pak Putra mengalami gangguan jiwa karena batal memiliki anak laki-laki yang sangat dia idamkan. Alih-alih memiliki anak lagi, Pak Putra justru memilih untuk merawat dan membesarkan Amel dan memisahkan Amel dari Joy sejak usia Joy 6 tahun dan Amel 7 tahun. Joy sejak kecil selalu dibawa ke kediaman keluarga Park, bahkan Pak Putra sendiri yang meminta Cindy menitip Joy ke rumah keluarga Park. Tujuan utamanya adalah agar Joy terciprat uang sehingga uang itu bisa diambil dan gunakan untuk keperluan Amel. Segala sesuatu yang Amel lakukan, hari sempurna, nilai pertemanan juga harus dipilih, sekolah terbaik padahal kemampuan ekonomi tak sanggup, cara bicara, kebersihan dan segalanya harus sempurna dan Amel melakukan itu semua. Sebenarnya Amel dan Joy dulu dekat sebagai layaknya kakak beradik yang saling menyayangi, meski Pak Putra selalu meralang Amel berdekatan dengan Joy yang disebutnya sebagai pembawa sial. Obsesi berlebihan Pak Putra semakin hari semakin menjadi-jadi, bahkan dia menaburkan kebencian pada Amel agar Amel membenci dan menolak Joy, bahkan meminta wanita itu untuk mendapatkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Joy. Karena obsesinya untuk menjadikan Amel wanita berkelas dan digadang-gadang agar bisa menikah dengan salah satu bagian keluarga besar Park, Amel justru bagai burung di sangkar emas.
Tekanan psikis dan fisik yang dia terima jika melakukan kesalahan membuatnya memilih jalan yang salah dan melenceng. Dia gadis yang baik, yang ditanam bibit keburukan oleh papanya sendiri, menyebarkan kebencian dan iri dengki mengubah Amel jadi orang yang berbeda. Tanpa Pak Putra ketahui, Amel depresi, namun bersikap baik-baik saja di hadapan Pak Putra dan Cindy. Hingga dia hamil anak orang tanpa tahu siapa pemilik janin itu, namun naas janinnya justru gugur karena dia depresi. Akibat depresi yang mendalam membuat Amel menjadi kehilangan kewarasannya. Dia gila dan menderita skizofrenia. Amel selalu berpikir kalau dia masih mengandung anaknya dan terobsesi dengan pria, bahkan masih mengingat Pasco dan David dengan jelas. Hasutan papanya selalu menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, membuat dirinya menurut saja tanpa tahu apa yang terjadi pada dirinya. Kehilangan kewarasannya sejak mengalami keguguran yang berarti sudah hampir sebulan lamanya dia mengalami hal itu. Di dalam kamar dikurung dan diikat dengan tali agar tidak mengamuk, diberi suntikan penenang serta suntikan halusinogen yang sama yang diberikan pada Joy. Dihasut untuk mendapatkan banyak uang dan jadi wanita baik dan polos. Sebenarnya Pak Putra adalah papa yang paling gila dan kejam di dunia. Menghancurkan kehidupan keluarganya sendiri karena obsesi berlebihan, ingin menjadi orang besar tetapi tak sanggup dalam segala hal. Cindy jelas tahu keadaan putrinya, namun dia tak bisa melakukan apa-apa karena dia bisa mati atau mengalami nasib yang sama dengan Amel. Satu-satunya jalan adalah pergi dari rumah itu. Cindy keluar dari rumahnya dan mencari bantuan Luna. Sudah beberapa hari dia tinggal di apartemen milik Luna. Jadi, Kak Amel mengalami semua itu, ucap Joy terbelalak. Matanya berkaca-kaca mendengar semua penjelasan mamanya. Bukan hanya Joy yang terkejut, bahkan seluruh anggota keluarga juga turut terkejut mendengar ucapan Cindy. Iya nak, kakakmu menjadi bahan percobaan papamu. Maaf, mama baru bilang sekarang. Mama terlalu takut, mama takut dia juga membuatmu jadi bahan obsesinya. Hiks. Cindy menangis, dia benar-benar takut jika Joy juga mengalami hal yang sama. Dulu dia begitu bersyukur saat suaminya memintanya membawa Joy ke rumah keluarga Park. Dan inilah jawaban atas apa yang dilakukan waktu itu. Kak Amel, air mata Joy lolos begitu saja. Sangat sakit sebenarnya kehidupan yang dijalani Amel. Bahkan lebih sakit dari yang dialami oleh Joy. Pasco memeluk istrinya yang tampaknya terguncang dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, ponsel Pasco berdering dan tampak panggilan dari David. Sebentar, tanya Pasco. Aku dalam perjalanan menuju rumah mertuamu. Diana dan Edward hampir mati. David berteriak dari seberang sana. Terdengar suaranya benar-benar marah.